Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita berada, tidak terbatasi oleh ruang dan waktu untuk kita bisa memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini ucapan syukur kami atas apa yang sudah Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berjalan bersamamu
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali kami dapat menyambut Anda dalam ibadah online IGF City Park Semarang. Berikut kami sampaikan agenda dalam sepekan. iCare setiap hari Rabu mulai pukul 7 malam. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti iCare melalui via Zoom. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum terlibat di dalam iCare bisa menghubungi Ibu Marta. Mesbah keluarga setiap hari mulai pukul 9 malam. Dan untuk iPray setiap hari Jumat mulai pukul 7 malam melalui via Zoom. Bagi teman-teman usia teen dan youth ataupun saudara yang belum menikah bisa mengikuti ibadah Tiwetusi setiap hari Sabtu. Dan untuk iKids setiap hari Minggu mulai pukul 6.45 pagi bersama Superbook. Untuk persembahan, Bapak Ibu Saudara bisa memasukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di dalam gereja. Atau Bapak Ibu Saudara bisa melalui transfer ke rekening BNI cabang Undi. Atau juga Bapak Ibu Saudara bisa scan QR melalui dompet elektronik. Mari kita berdoa untuk persembahan. Sungguh kami ucap syukur Tuhan untuk segala berkat dapat nyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Dan jika sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, dan Tuhan berkati Tuhan setiap persembahan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikian agenda dalam sepekan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Baik, shalom Bapak Ibu, satu kemurahan Tuhan, kalau kita masih diberikan umur panjang oleh Kristus hingga pagi hari ini, dimanapun Anda berada saya sapa, biarlah damai sejahtera Allah boleh melimpah atas setiap kita pada hari ini. Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi, di tengah pandemi ini, banyak orang bisa mengalami yang namanya tawar hati. Kenapa tawar hati? Mungkin di tengah pandemi ini ada orang yang kehilangan suaminya, ada orang yang kehilangan istrinya, ada orang yang kehilangan orang tuanya, atau ada orang yang kehilangan temannya atau anaknya. Dan itu bisa membuat orang kecewa, bisa membuat orang tawar hati, dan akhirnya jalan yang paling gampang adalah menyalahkan Tuhan atau menyalahkan orang lain. Jadi sampai akhirnya banyak orang ketika mereka mengalami tawar hati, mereka mengalami pergumulan dalam hidupnya, mereka akhirnya meninggalkan persekutuan, mereka meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena ketika aku mengikut Tuhan kok ternyata masih banyak pergumulan. Aku kehilangan orang-orang yang aku kasihi. Aku kehilangan orang-orang yang dekat dengan aku gara-gara pandemi ini. Nah Bapak Ibu mungkin juga dalam rumah tangga kita suami istri juga mengalami hal yang demikian. Mengalami tawar hati. Mereka berkata, enggak mungkin keluargaku bisa kembali dengan baik. Enggak mungkin keluargaku bisa utuh kembali. Atau mungkin enggak bisa orang tua aku berubah. Atau enggak bisa anakku berubah. Hari ini Bapak Ibu yang saya kasih, di dalam kondisi apapun, dalam setiap kehidupan kita, beban pergumulan kita, masalah yang kelihatannya tidak bisa ada jalan keluar, dan itu bisa membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Tawar hati itu bisa membuat orang semakin menjauh dari persekutuan. Tawar hati membuat orang bisa jauh dari Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setia yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Di tengah pergumulan kami, di tengah pandemi ini Tuhan, biarlah kami mau belajar mensyukuri atas apa yang sudah Allah kerjakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kami akan belajar kebenaran firman Tuhan, biarlah Engkau mengilhami setiap kami. Dan firman-Mu itu menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan jam ini ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi, tema kita adalah jangan tawar hati di masa sukar. Ya, ingat saya akan ulangi,
Jangan tawar hati di masa sukar. Kapan masa sukar? Mungkin hari-hari ini ada masa sukar bagi kita. Mungkin bulan kemarin adalah masa sukar. Atau mungkin pas hari ini masa sukarku. Kebenaran firman Allah katakan, jangan tawar hati di masa sukar. Di dalam Amsal 4 ayat 23 berkata demikian. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 24 ayat yang ke-10 dikatakan demikian, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saya ulangi, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Amsal berkata kepada kita pada hari ini, hati itu memegang peranan penting dalam kehidupan kita. Seseorang bisa memiliki hati yang tawar, seseorang bisa memiliki hati yang sukacita, itu tergantung dari pribadi tersebut. Tetapi dalam Amsal dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, pada masa pergumulan, pada masa penderitaan, kecillah kekuatanmu. Dan Yosua 1 ayat 9 katakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu, pertanyaan kita pada hari ini, apa itu tawar hati? Tawar hati itu di dalam bahasa Ibrani dipakai kata catat. Ya, dipakai kata catat. Apa itu artinya? Artinya catat adalah untuk dihancurkan. Artinya adalah dikecewakan, dipatahkan, dihapuskan, takut atau putus asa. Itu artinya tawar hati. Jadi tawar hati adalah suatu sikap, sifat dari perasaan seseorang di mana kondisi hati yang tidak bersemangat bisa dikatakan masa bodoh cuek karena mereka mengalami pergumulan dan mereka tidak memiliki pengharapan. Orang yang tawar hati tahu dia punya pergumulan, tahu punya masalah, tetapi dia tidak mau menghadapinya. Orang yang tawar hati tahu dia punya pergumulan, tahu dia punya masalah, namun dia tidak berani atau tidak mau menghadapinya. Tawar hati artinya hatinya tidak lagi memiliki rasa apa-apa. Hatinya menjadi hambar, hatinya menjadi beku, hatinya menjadi dingin. Kenapa? Karena pergumulan, karena tantangan yang dialami hari-hari ini. Nah, penyebab tawar hati itu apa sih? Karena kelelahan. Mungkin kita sudah lelah selama hampir 1,5 tahun lebih pandemi ini berjalan. Mungkin hampir 2 tahun berjalan di negeri kita, di kota kita. Ya kita rasanya kok lelah, nggak bisa kemana-mana. Yang sekolah sudah tidak atau belum bisa tatap muka, membuat mereka tawar hati. Jadi karena kelelahan itulah penyebab tawar hati. Jadi baik secara jiwa maupun tubuh, bisa kegagalan kita, rutinitas kita itu membuat kita tawar. Kalau ibu-ibu yang setiap hari bangun pagi, nyuci, masak, terus sampai sore melakukan hal itu bisa-bisa dia tawar hati. Rutinitas yang kita kerjakan tanpa mengandalkan Tuhan itu bisa membuat kita tawar hati. Karena penyebab tawar hati berikutnya adalah kondisi kehidupan kita. Sikon ini loh. Kenapa sih seolah-olah gak ada jalan keluar dalam kehidupan kita? Ya hati kita mulai drop, hati kita mulai jatuh, turun ke bawah. Tawar hati karena hati kita dalam keadaan lemah. Kenapa lemah? Gak pernah diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Gak pernah diisi oleh firman Tuhan. Bahkan ketika tidak ada firman Tuhan dalam hidupnya, mereka mulai hilang pengharapan dalam hidupnya. Jadi sudah melakukan usaha semakin lama, termasuk melakukan apapun, tapi tidak ada perubahan, itu bisa membuat orang tawar hati. Lalu apa akibat tawar hati? Akibatnya adalah dikatakan tadi di dalam Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Akibat tawar hati adalah kecillah kekuatan kita. Akibat tawar hati adalah tidak lagi berdaya. Akibat tawar hati mulai malas beribadah ke gereja. Gereja walaupun online, walaupun onsite, sudah tidak mempengaruhi hidupnya. Kenapa? Mulai tawar hati dalam hidupnya. Mereka mulai malas melayani Tuhan. Mereka mulai malas melakukan firman Tuhan.
Mereka mulai malas mengasihi sesama. Dan mereka mulai malas melakukan hal-hal yang positif. Kenapa? Karena hatinya tawar. Karena hatinya penuh dengan suasana yang tidak mengenakan. Nah, hal yang menyukakan kita pada hari ini adalah ternyata firman Tuhan memberikan solusi kepada kita supaya kita tidak tawar hati, ya. Supaya Bapak Ibu tidak tawar hati. Solusi yang pertama agar kita bebas dari tawar hati adalah berserah kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa bebas dari tawar hati? Yang pertama adalah berserah kepada Tuhan. Nah, di dalam Mazmur 55 ayat 23 dikatakan demikian. Mazmur pasal yang ke-55 ayat 23. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Bapak Ibu, pemazmur mengatakan serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mazmur ini cukup panjang, ada 24 ayat. Judulnya adalah doa minta pertolongan terhadap musuh. Ya, jadi pemazmur berkata dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita berserah kepada Tuhan, bukan menyerah kepada keadaan. Apa bedanya menyerah dan berserah? Kalau menyerah itu berarti kita pasrah. Menyerah artinya tidak peduli dengan apa yang terjadi dan kita juga tidak melakukan sesuatu untuk mengubah keadaan tersebut. Kita kehilangan semangat, kita kehilangan pengharapan dan kita hanya berdiam diri dan menunggu nasib datang kepada kita. Itu tandanya menyerah. Sedangkan berserah adalah kita dengan penuh kesadaran menyerahkan milik kita atau bahkan hidup kita kepada seseorang yang kita percayai, ya, yang dapat melakukan sesuatu hal yang baik kepada kita. Ketika kita berserah, kita memberikan kendali kita kepada orang tersebut. Ketika Bapak dan saya berserah kepada Tuhan, sebetulnya kita sedang menyerahkan kendali hidup kita kepada Tuhan. Kita sedang menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Kita sedang menyerahkan rumah tangga kita kepada Tuhan. Abraham adalah contoh orang yang berserah. Abraham ini tinggal di Ur Kasdim. Ketika Allah memanggil Abraham, Abram itu bukan orang miskin. Abram bukan orang biasa. Di Ur Kasdim, kalau orang itu sudah punya rumah berarti orang itu terpandang. Orang itu cukup kaya raya. Karena zaman dulu masih ada namanya nomaden. Pindah-pindah tempat, berkemah. Tapi Abram dikatakan dia sudah punya rumah di Ur Kasdim. Jadi Abram ini orang kaya. Tetapi suatu hari Allah memanggil Abram untuk pergi meninggalkan negerinya dan Allah akan menjanjikan tanah perjanjian yang luar biasa. Abram tidak pernah tahu apa itu tanah perjanjian. Dan Abram juga tidak tahu di mana tempat tanah perjanjian itu. Tetapi dikatakan Abram percaya kepada Tuhan. Dan Abram atau kelak namanya menjadi Abram menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Abram ini orang merdeka. Orang merdeka artinya dia bebas melakukan apa saja. Mungkin dia bisa menolak Tuhan. Tuhan, aku ini kaya ini karena usahaku loh. Tuhan, keluargaku baik ini karena aku menjaganya loh. Tuhan, anak-anakku baik itu karena aku mendidiknya loh. Tapi Abram tidak pernah mengatakan itu. Ketika Allah berbicara kepada Abraham, Allah katakan pergi dari negerimu ke kota, ke tanah perjanjian. Dan aku akan berikan itu kepadamu dan keturunanmu. Sekali lagi Bapak Ibu, Abram tidak pernah tahu apa itu tanah perjanjian. Di mana letaknya. Tetapi yang dilakukan Abram adalah dia berserah kepada Tuhan. Ingat, ketika Abram berserah kepada Tuhan, ternyata keturunannya ini yang mewarisi negeri yang luar biasa. Dari keturunan Abram itu menjadi orang-orang hebat yang terpandang yang luar biasa. Dari siapa? Dari seorang Abraham, dari seorang ayah yang berserah kepada Tuhan. Dari seorang orang tua, seorang suami yang berserah kepada Tuhan. Dari bapak yang berserah kepada Tuhan. Jadi Abraham berani meninggalkan Ur Kasdim dan pergi ke tanah perjanjian. Dia punya segalanya, dia kaya, dia tidak pernah ngomong ini kekayaan karena usahaku.
dia punya keluarga, sanak saudara baik bukan karena usahaku, tapi dikatakan aku bisa seperti ini karena Allah. Aku bisa melakukan ini karena Allah, bukan karena usahaku. Dan akhirnya Allah memberikan keturunan yang luar biasa kepada Abraham. Jadi poin yang pertama, bagaimana Bapak Ibu dan saya bisa bebas dari tawar hati, berserah kepada Tuhan. Bukan menyerah kepada keadaan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu, berani gak kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Berani gak kita berserah kepada Tuhan? Mungkin kita akan ngomong, Tuhan tunggu dulu, ini aku bisa kaya karena usahaku loh. Tuhan keluarga baik karena aku loh. Enggak Bapak Ibu, semuanya itu hanya sementara. Allah bisa ambil, Allah bisa panggil kembali ke dalam tangannya yang maha kuasa. Tetapi izinkan hari ini untuk engkau berserah kepada Tuhan. Ketika ada pergumulan, belajar berserah kepada Tuhan. Rumah tanggamu, pekerjaanmu, usahamu, tokomu, mari belajar menyerahkannya kepada Tuhan. Yang kedua adalah berharap kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa bebas dari tawar hati? Yang pertama adalah berserah kepada Tuhan. Yang kedua adalah berharap kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 42 ayat 12, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dikatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah Bapak Ibu yang saya kasih pada hari ini, jembatan Mapodagio adalah jembatan yang melintasi di Sungai Han, menghubungkan kota-kota yang ada di Korea Selatan. Tahun 1970 jembatan ini dibangun, dan 212 jembatan ini direnovasi oleh pemerintah setempat. Jembatan ini bagus sekali. Tapi ternyata di jembatan itu banyak dipakai oleh anak-anak muda Korea untuk bunuh diri. Karena standar orang Korea itu tinggi, kalau dia gagal, kalau dia tidak bisa sukses dalam pekerjaan belajarnya, dia akan bunuh diri, dia akan malu. Dan itu dilakukan. Jadi di jembatan Mapodagio di Korea Selatan banyak orang bunuh diri. Kenapa? Karena bebannya berat. Karena dia sudah nggak punya pengharapan, dia nggak mungkin sukses dalam hidupnya, dia jauh dari segalanya. Nah Bapak Ibu, di tengah kehidupan yang semakin sulit dewasa ini, semakin banyak orang tidak sanggup menghadapi tekanan hidup. Banyak hari-hari kita mendengar orang yang bunuh diri, gara-gara apa? Gara-gara ekonomi, gara-gara apa? Gara-gara rumah tangga, gara-gara apa? Gara-gara pergumulan, sakit nggak sembuh-sembuh. Apalagi di tengah pandemi ini. Nah pemazmur berkata kepada kita, siang malam pemazmur ini menangis di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena tekanan yang luar biasa. Tekanan dari mana sih? Dari tetangganya, dari orang-orang sekeliling yang mencemoohnya. Nah di dalam Mazmur 42 ayat 4 berkata, di mana Allahmu? Jadi pemazmur berkata, wah orang ini mengejek aku sudah gak punya apa-apa ini. Jadi Mazmur menangis sejadi-jadinya karena apa? Dia punya tekanan yang luar biasa. Ya, jadi Raja Daud ini punya tekanan yang luar biasa. Ketika dia menuliskan Mazmur ini, dia percaya Tuhan pasti punya rencana. Tuhan pasti ada jalan keluar dalam hidupnya. Apa tekanan Raja Daud? Di dalam keluarga, Absalom anaknya pengen membunuhnya. Di luar keluarganya, jadi pergumulan Raja Daud ini ada dua, di luar dan di dalam. Di dalam keluarganya, anaknya Absalom memberontak kepada Raja Daud dan ingin membunuh ayahnya. Di luar ada yang namanya Raja Saul, ada yang namanya Simei yang ingin mencoba menghancurkan Raja Daud dan orang-orangnya Raja Saul. Jadi betul-betul Daud mengalami tekanan yang luar biasa. Dia punya masalah yang sangat berat. Mungkin secara manusia sudah nggak sanggup menghadapinya. Tetapi dia percaya kepada Tuhan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Daud berkata dalam hidupnya, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Kamu jangan kalah dengan keadaan. Jadi Daud menginginkan Daud mengajarkan kepada kita ketika Bapak dan saya punya pergumulan,
katakan kepada diri kita, mengapa misalkan nama saya Busono, mengapa Busono engkau tertekan? Ayo bangkit, ayo lari, ayo bergerak terus. Nah Daud juga mengatakan itu dalam hidupnya. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita dengan satu tujuan. Tuhan mau melihat hati kita. Tuhan ingin apakah kita makin jauh atau dekat enggak kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, caranya gampang untuk mengukur apakah orang itu berharap kepada Tuhan apa tidak adalah ketika dia punya tekanan. Kalau orang itu punya masalah, apakah dia lari kepada orang-orang lain, apakah dia lari kepada Tuhan. Jadi Daud ini ketika dia punya pergumulan, dia larinya kepada Tuhan. Dia larinya kepada hal yang benar, bukan kepada yang lain. Makanya di dalam Alkitab, Daud ini dikatakan adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Daud ini pernah melakukan kesalahan. Dia pernah berzina ya dengan Batseba, bahkan dia membunuh suami dari Batseba. Tapi mengapa Allah mengatakan Daud ini ada di hati Tuhan? Karena Daud punya iman yang luar biasa sekali. Daud ini menyadari kesalahannya. Daud tahu dia tidak benar dan dia kembali bertobat kepada Tuhan. Bapak Ibu, hati kita ketahuan saat kita menghadapi masalah. Hati Bapak Ibu dan saya kelihatan itu ketika kita punya tekanan, kita punya masalah. Daud seorang yang beriman kepada Tuhan. Jadi ketika Daud beriman kepada Tuhan, ternyata masalah juga ada dalam hidupnya. Banyak orang berpikir kalau kita sudah beriman kepada Tuhan, kita enggak akan ada masalah. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, enggak ada masalah. Keluarga baik, suami baik, istri baik, anak baik, mertua baik, pekerjaan baik. Allah enggak pernah berkata demikian. Dikatakan iman tidak meniadakan masalah. Iman akan selalu berjalan beriringan dengan masalah. Ingat, ketika kita beriman itu tidak meniadakan masalah. Tetapi iman akan selalu berjalan beriringan dengan masalah. Jadi waktu kita beriman Bapak Ibu bukan berarti masalah berkurang dalam hidup kita. Enggak, masalah tetap ada dalam hidup kita. Tetapi Allah akan beri kekuatan kepada setiap kita. Dikatakan kuatkanlah dan teguhkanlah hati kita. Segera datang kepada Tuhan dan berharaplah kepadanya. Gunung batu dan pertolongan kita. Dia adalah Bapa kita yang baik. Ia mengerti perasaan, beban dan pergumulan kita dan dia rindu memulihkan kita. Yesaya 30 ayat 15, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi bagaimana Bapak bisa kuat? Tinggal tenang dalam Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Yang terakhir bagaimana kita bisa bebas dari tawar hati? Di dalam Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Yang terakhir percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa bebas dari tawar hati? Yang pertama adalah kita berharap kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan yang ketiga percaya kepada Tuhan. Ya, jadi percaya kepada Tuhan penting dalam setiap kehidupan kita. Bagi Daud, Tuhan itu adalah kekuatan dan perisai dalam hidupnya. Daud percaya sepenuhnya kepada Allah. Kenapa? Ingat ketika Daud bangsa Israel ditantang oleh Goliat, Daud masih seorang gembala. Saul sudah raja yang besar. Jadi ketika Daud dikatakan, aku ini biasa mengembalakan kambing domba milik ayahku yang hanya berapa ekor. Aku biasa membunuh serigala, aku biasa membunuh singa, kalau ada perampok, pencuri, aku lawan. Tapi dikatakan oleh keluarganya, Daud, ini Goliat loh. Ini orang-orang yang gagah perkasa loh, tingginya luar biasa. Mungkin Daud hanya separuhnya dengan tinggi Goliat. Tapi Daud katakan, aku percaya kok. Kenapa? Kambing, domba, singa, beruang aja bisa aku lawan. Masakan dengan orang ini aku bisa lawan.
Jadi Daud percaya dalam hidupnya kalau dulu dia ditolong oleh Allah dan hari ini pun juga dia akan ditolong oleh Allah. Nah Bapak Ibu yang saya kasih, Daud percaya dengan kekuatan dan perisai rohani yang Allah berikan. Singkat cerita, tanpa menggunakan baju perang, tanpa menggunakan perlengkapan perang, Daud bisa mengalahkan Goliat. Apa kuncinya? Percaya kepada Tuhan. Di saat orang-orang Israel tawar hati, di saat orang-orang Israel mulai kecut hati, disitulah Daud berkata kepada mereka, aku percaya kepada orang, aku percaya kepada Allah yang menyelamatkan orang. Di saat Saul tawar hati menghadapi Goliat, di saat para panglima Israel tawar hati menghadapi Goliat, di situ Daud percaya kepada Tuhan. Nah Bapak yang saya kasihi, Mazmur 28 ini adalah ungkapan Daud tentang pentingnya meminta perlindungan Tuhan atas keluarga kita. Pentingnya Bapak Ibu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Daud berteriak meminta pertolongan kepada Tuhan. Daud menyadari hanya Tuhan yang sanggup menolong hidupnya. Mazmur 46 ayat kedua dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bapak Ibu, mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang tawar hati. Mulai kecut hati karena pandemi, karena pergumulan pekerjaan, keluarga, pendidikan masa depan. Firman-Allah katakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana Bapak Ibu bisa memiliki kehidupan yang baik? Jangan tawar hati. Caranya berharap kepada Tuhan, lalu percaya kepada Tuhan, dan apa tadi? Berserah kepada Tuhan. Tawar hati adalah alasan seseorang untuk mengakhiri hidupnya. Tetapi pengharapan adalah alasan seseorang untuk hidup. Saya ulangi, tawar hati adalah alasan seseorang untuk mengakhiri hidupnya. Tetapi pengharapan adalah alasan seseorang untuk tetap hidup. Bapak Ibu, pengharapan kemenangan membuat tentara tetap bertempur. Pengharapan menang membuat atlet atau olahragawan tetap berlatih. Pengharapan kesuksesan membuat siswa tetap belajar dengan tekun walaupun di tengah pandemi. Pengharapan kesembuhan membawa pasien ke dokter. Pengharapan akan balasan kasih membuat seorang pria bertanya kepada seorang gadis, maukah engkau menikah denganku? Pengharapan bertemu kembali membuat orang tua tetap berdoa. Pengharapan hidup kekal membuat para martir rela memberikan hidupnya kepada Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih pada hari ini. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai umatnya, dan para pelayan Tuhan, mari kita fokus kepada Tuhan. Jangan tawar hati. Jangan izinkan hati kita tawar di masa sukar. Tapi izinkan hati kita tetap percaya, berserah, dan berharap kepada Tuhan. Itu yang penting. Pagi hari ini mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami kesesakan dalam hidupnya. Mungkin engkau mulai kecut hatimu, mulai tawar hidupmu. Karena apa? Kau ditinggalkan oleh orang-orang yang engkau kasihi. Masalah mungkin masalah ekonomi, masalah keluarga rumah tangga. Ingat Bapak Ibu, percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan berharap kepada Tuhan. Ini yang Allah kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kebenaran firman Allah mengajarkan kepada kita. Jangan izinkan hatimu tawar. Dengan tegas firman katakan, dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hatimu tawar, suramlah hidupmu. Tetapi ketika hatimu dengan sukacita, nyamanlah hidupmu. Engkau sanggup menghadapi apapun juga. Kenapa? Roh Kudus yang ada dalam hidupmu, hatimu akan menguatkan engkau. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia yang Allah limpahkan dalam hidup kami. Mungkin ada di antara rekan-rekan kami, jemaat-Mu Tuhan, kami yang mendengarkan kebenaran firman Allah pada hari ini yang memiliki hati yang tawar. Hati yang kecut Tuhan, kecewa Tuhan karena keadaan. Kecewa karena orang-orang yang kami kasih dipanggil Tuhan.
Mungkin kecewa Tuhan dengan pekerjaan kami di PHK. Mungkin kecewa dengan rumah tangga kami Tuhan. Mungkin kecewa dengan anak-anak kami, orang tua kami, studi kami Tuhan. Pagi hari Tuhan kami diingatkan kembali. Ajarkan kami untuk bersandar kepada Tuhan. Ajarkan kami untuk berharap kepada Tuhan. Dan kami percaya kepada Tuhan. Di tengah kesesakan kami ingat bahwa tangan Tuhan akan selalu menolong apa yang sedang kami alami hari-hari ini. Kami percaya Tuhan, kami yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami yang susah Allah hiburkan kami. Kami yang kekurangan Allah akan cukupi dengan cara yang ajaib. Terus berkati negeri kami ini Tuhan. Berkati juga Presiden kami Bapak Jokowi. Bapak terus jagai, berikan kekuatan, hikmat, akal budi di dalam membangun negeri yang kami cintai ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya biarlah anugerah-Mu boleh mengalir untuk setiap rumah tangga yang mendengarkan kebenaran firman pada pagi hari ini. Mari angkat tangan kita bersama pada hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk ke dalam rumah Tuhan, dan diberkatilah pada waktu engkau keluar melalui pintu rumah Tuhan. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Diberkatilah segala usahamu, buah kandunganmu, studimu, kesehatanmu, anak-anakmu, ke kota kemana engkau pergi, lumbung-lumbung persediaanmu. Tuhan akan buka bagimu perbendaharaan yang melimpah. Dan diberkatilah segala usahamu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Dan engkau tak minta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau tetap naik dan tidak pernah turun. Diberkatilah keluargamu serta seisi rumahmu. Rumahmu akan penuh dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan dan kasih. Kiranya segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus akan menyertai engkau mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan, mari setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.